Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Share lagi kegiatan aku, kali ini diawali di pagi hari seperti biasa. Ini hari kedua lebaran ya teman-teman. Dan ini aku baru bisa sekarang ini ya, karena kesibukan di dunia nyata. Nah, diawali tadi pagi tuh aku udah beres-beres depan rumah, udah nyiram tanaman, udah nyiram karpet. Nah, sekarang aku bagian rapihin isi rumah yang memang habis lebaran tuh udah Masya Allah, tabarakallah ya. Berantakannya itu butuh tenaga yang ekstra buat rapihinnya. Nah, oke, ini aku pindahin dulu buat cemilan-cemilan saat lebaran kemarin. Jadi aku beli cemilan ringan aja ya teman-teman, karena kan nggak ada juga tamu yang kesini. Ya paling tetangga-tetangga yang kumpul-kumpul di rumah ini. Jadi ya aku nggak stok banyak makanan gitu. Karena kan lebaran itu habis salat Idul Fitri di sini, suamiku, aku dan Naura tuh langsung ke rumah umiku. Apalagi aku dan suamiku itu kan satu kampung, jadi ya udah di kampung itu kita keliling-keliling ke saudara-saudara aja. Tapi sorenya itu kita pulang ya teman-teman, gak lama-lama gak pakai nginep-nginep. Dan mungkin kalau ada yang mudik mungkin udah pulang lagi ya, karena kan sebentar lagi juga udah masuk sekolah dan yang kerja juga pasti udah pada mulai kerja ya di minggu ini. Oke, ini aku rapihin kamar ini tuh tadinya buat kamar Naura, cuman gak pernah ditidurin kalau malam. Paling pas suami kalau kelupaan ketiduran main game di sini dia, nah ya udah malamnya tidur di sini. Tapi kalau untuk sehari-hari itu kita di kamar sebelah buat ditempatinnya. Karena Naura nggak mau tidur sendiri di sini ya, dia pilih kamar yang kasurnya itu agak besar. Oke, kali ini aku mau vakum karena emang udah ngeres banget. Aku dulu pernah cerita ya, vakum ini tuh udah rusak gitu, nggak nyala karena nyedot benda kecil gitu, tiba-tiba nggak nyala berminggu-minggu. Terus aku coba aja kemarin tuh, bisa. Cuman aku nggak pakai tombol on off yang ada di vakumnya, jadi langsung aku colokin, dia langsung nyala. Aku nggak berani matiin lagi karena takut dia tuh mati total gitu. Ya udah, ini alhamdulillah banget bisa kepake lagi gitu ya, jadi nggak usah beli lagi. Padahal aku udah pengajuan ke Shopee-nya gitu buat garansinya gitu kan suka ada kalau elektronik, dan itu udah dibayar loh teman-teman. Hanya dipotong 20-30 ribu kalau nggak salah dari harga barangnya sendiri. Alhamdulillah banget, dan ini juga hidup lagi gitu loh, jadi kayak double gitu, kayak aku ngerasa nggak enak juga nih. Udah pengajuan tapi ini vakumnya malah bener tiba-tiba, Masya Allah. Oke, lanjut lagi setelah ruangan tadi udah selesai ke vakum, aku pindah ke sini. Nah, di sini tuh banyak banget apa aja ada gitu ya. Padahal tadi udah dirapihin, tapi masih ada aja gitu yang tertinggal. Nah, di sini tuh aku kadang pakai karpet yang tipis dan juga yang tebel ini. Kalau buat rebahan-rebahan nonton TV ini tuh enak banget ya. Kebetulan aku beli itu waktu itu di Transmart gitu, harganya 300 ribuan. Tapi kalau beli online tuh lebih murah 23 ribu gitu ya teman-teman, 20 ribu, 30 ribu. Tapi kalau misalkan ada ongkirnya yang mending beli langsung aja sih kalau kata aku. Hari ini tuh pokoknya aku sibuk banget buat rapi-rapi semuanya, walaupun memang gak aku videoin semua ya. Pokoknya aku bersingkat aja dari ngevakum, ngepel, ya udah pokoknya sasut aja di pagi hari seperti biasa ya. Walaupun malam-malamnya itu berantakan, kadang aku tinggal tidur teman-teman. Ya pokoknya aku tuh lebih enak beres-beres di pagi hari pokoknya. Oke, lanjut lagi, ini bagian musola, ini tempat sholat cukup cuman 2 orang gitu. Cuman aku sekalian simpan buat karpet-karpet aku. Dan ada juga itu kursi, sebenarnya itu nggak di situ, karena Naura suka naik ke kursi buat ke atas freezer, jadi dia suka bawa dari dapur gitu. Makanya itu aku simpan aja di situ biar dia gampang nariknya. Nah, lanjut ke kamar kedua yang memang isinya kayak gini aja karena memang nggak muat lagi. Cukup sama kasurnya aja, tinggal aku rapihin nih. Pokoknya hari ini tuh aku lagi semangat banget beberes konten di pagi hari. Ya, walaupun seperti biasa kalau pagi-pagi tuh aku belum mandi ya kalau beres-beres. Enak banget kalau misalkan udah capek-capek, udah keringetan tuh baru mandi gitu ya teman-teman. Tapi ada juga ya yang udah mandi gitu dari subuh. Kalau aku misalkan habis subuh tuh langsung masak. Habis masak baru deh beres-beres, udah keringetan langsung deh mandi. Ada kesamaan gak nih teman-teman?
Oke, karena vakumnya itu kotor ya. Biasanya aku vakum lantai itu aku pakai juga buat vakum kasur, cuman biasanya aku duluin dulu. Cuman kali ini vakumnya lagi kotor, jadi aku kebutin aja pakai sapu lidi. Oke, ini tinggal aku tata aja ya untuk bantal-bantalnya dan juga selimutnya. Seperti biasa ya, selimutnya ada dua, pokoknya satu-satu aku sama Pak suami. Oke, lanjut lagi. Setelah bagian depan udah selesai, dalam sekarang bagian dapur. Nah, ini aku rapihin dulu pepiringan yang udah kering dari semalam. Sebenarnya itu udah bebelatak banget, jadi ini aku rapihin dulu yang udah keringnya. Biasanya kadang itu dari pagi cuci piring, sorenya itu kadang belum kering. Ya udah aku diemin aja di situ ya teman-teman sampai bener-bener kering gitu. Kecuali kalau udah menumpuk baru deh aku pindahin, aku lapin. Oke, ini kayak gini aja. Ini tuh rak piring tuh muat banyak ya. Recommended banget pokoknya kalau ada yang mau beli ini tuh muat banyak. Atas tuh bisa disimpan buat gelas-gelas, bawahnya tuh piringan muat banyak juga. Aku juga pengen beli lagi nih nanti, udah wishlist banget ya ini. Biar kolong dapur tuh juga rapi. Pokoknya sementara udah kayak gini aja deh, udah alhamdulillah banget. Untuk perintilan yang lainnya ya menyusul aja. Nggak usah buru-buru juga gitu kan ya, mau balapan sama siapa. Pokoknya isinya kalau rumah itu pelan-pelan aja, kalau ada budgetnya ya beli, kalau belum ada ya udah sabar aja dulu kayak gitu ya. Berhubung kemarin tuh memang aku udah misahin budget buat perintilan di dapur baru ini ya, alhamdulillah aku beli beberapa yang memang aku perlukan terlebih dahulu. Nah, ini tuh aku mau rapihin untuk tempat nasi. Kadang-kadang aku ganti-gantian gitu ya untuk rice cookernya. Ada yang kecil, ada yang ukuran hampir 2 liter kayak gitu. Nah, sekarang tadi tuh yang 2 liter aku pakai. Oke, ini lanjut aku buat mie karena Naura udah bilang lapar gitu. Sedangkan aku masih sibuk beres-beres. Ya udahlah, ini kita isi tenaga dulu. Berhubung kita tuh belum sarapan sebenarnya ini. Jadi ya udah nggak apa-apa pagi-pagi ini tuh malah masak mie. Karena memang udah lama juga nggak masak mie. Ya udah nggak apa-apa, aku masakin aja berdua. Oke, ini aku masak mie favorit aku, kari ayam. Naura aku buatin yang soto aja. Karena aku tuh lebaran gak masak apa-apa ya, jadi nggak ada stok untuk yang siap dimakan ya. Makanya nih lebaran kedua ini aku malah masak mie ya teman-teman, karena memang aku nggak masak-masak gitu. Oke, ini udah mateng, tinggal aku makan berdua bareng Naura dulu ya. Alhamdulillah makannya udah selesai bareng Naura, alhamdulillah dia lahap banget. Dan biasa ya, anak-anak paling suka mie, itu tuh langsung habis. Nah, ini tinggal kita cuci-cuci lagi deh. Padahal tadi udah cuci piring, cuci-cuci lagi. Ya begitulah ya, sehari itu bisa beberapa kali cuci-cucian. Jadi ya udah kita nikmati aja. Ya walaupun tangan bisa keriput kalau keseringan cuci piring. Cuci piring udah selesai, lanjut deh kita rapihin untuk meja bar ini. Ya biasa kalau udah masak-masak tuh kanan kiri ini kotor semua, makanya nih kita harus rajin-rajin. Kadang udah dilapin juga pakai lap basah, lap kering. Nanti tuh kalau udah keringnya suka kayak ada bercak-bercak gitu loh teman-teman. Suka samaan nggak sih? Kalau mejanya kompornya tuh suka kayak gitu. Karena itu kan warnanya agak coklat. Jadi tuh nanti kalau udah kering kelihatan gitu loh ada bekasnya kayak bintik-bintik air gitu loh teman-teman.
Untung ini warnanya ini ya, coklat, jadi nggak terlalu kelihatan sih. Oh iya, untuk progres dapur ini tuh belum selesai ya, jadi aku nggak spill keseluruhan di dapur ini karena memang masih berantakan aja gitu. Karena untuk finishingnya memang pas suami di hari weekend aja. Oke, lanjut lagi. Kebetulan sebelum mau lebaran itu aku beli daging slice yang rencananya tuh pas lebaran habis sholat id aku tuh mau bakar-bakar gitu sama suamiku. Malah kita langsung pergi ke rumah umi aku. Udah males gitu bakar-bakarannya. Jadi makannya di rumah umi aku aja. Makanya nih tadi dari pagi udah aku turunin dari freezer, mau aku pisah-pisahin. Ini tuh aku beli saat malam takbiran gitu, pagi-pagi lumayan tuh agak senggang. Aku beli yang 800 gram gitu, harganya 150 ribuan, coba teman-teman. Padahal aku beli sebelum lebaran tuh harganya cuman 80-90 ribu deh. Dan ini tuh naik bener-bener ya. Masya Allah, teman-teman mau lebaran tiba-tiba naik. Pokoknya next kalau mau pembelian tuh jangan pas puasa dan mau lebaran. Diusahakan itu sebelum puasa kita udah stok bahan masakan atau daging-dagingan tuh jauh lebih murah. Oke, ini aku marinasi dulu seperti biasa ya, pakai teriyaki aja yang ada. Ini aku bagi 3, tapi nanti aku olahnya beberapa kali sih. Tapi ini tuh tetap banyak juga ya, padahal aku sekali numis tuh kadang gak habis. Oke, ini aku lanjut mau prepare untuk percabeannya. Oke, foto-fotonya udah selesai, langsung kita bagiin. Tapi di sini karena aku punya bawang bombay 1 biji, aku kelupaan nyisain buat di bagian paha piletnya. Jadi nanti tuh tadinya mau aku marinasi gitu pakai saus teriyaki juga, jadi malah nggak jadi karena si bawang bombaynya udah aku pakai duluan ke sini. Karena nggak ada lagi dan aku males buat ke warung. Nah, yang ini aku pakein cabai karena suamiku suka sih kalau dipakein cabai gitu. Cuman tetap ini ya aku sausin. Padahal kalau suamiku yang buat tuh nggak disausin gini ya. Jadi pakai cabai aja kayak gitu udah enak dia. Paling untuk saus-sausannya itu cuma sedikit. Oke, ini udah selesai. Untuk perdagingannya mau aku simpan dulu. Kalau teman-teman sendiri gimana nih pas saat lebaran kemarin pada masak apa nih? Boleh ya sharing-sharing. Nah, ini dia si paha piletnya baru aku bersihin ya. Dari kapan tahu aku beli ini, Masya Allah. Tadinya niatnya buat puasa gitu juga, buat berbuka, tapi nggak aku buat-buat nih. Jadi baru aku olah sekarang nih. Nah, karena aku udah malas banget ya buat dimsum. Ternyata kalau di sini, dulu aku rajin banget, bentar-bentar buat, bentar-bentar buat. Kalau sekarang kayaknya males banget. Makanya nih udah aja aku potong-potong. Nah, ini yang mau aku chicken aja, nanti mau aku tumis pakai cabe gitu, pakai cili padi gitu. Cuman karena kemarin tuh nggak ada asemnya, ya udah deh nggak apa-apa lah, cuman pakai cabai aja di chopper gitu. Dan ini aku bagi 2 karena kalau beku itu kan suka susah gitu, makanya nih aku bagi 2 aja. Ini tuh cuman pakai tepung bumbu instan aja sih ya teman-teman, karena nanti mau aku chicken kayak gitu. Oke, ini udah selesai, tinggal aku bersihin aja. Sisanya itu tuh mau nggak aku potongin untuk paha piletnya. Siapa tahu nanti itu mau aku pakai buat bikin stick paha pilet gitu kan enak ya. Oke, ini sisanya tinggal berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5 biji lagi. Lumayan nih, kemarin tuh aku beli tuh lagi diskon 1 kilo tuh cuma 50-an gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai semua, beres-beres udah selesai, food prep tipis-tipisnya juga udah selesai. Videonya juga cukup sampai di sini aja ya. Nantikan vlog aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.